Iki lho, kelakuanmu. Margin call. Oh iya. Di margin call kan bagusnya gitu ibaratnya. Bagusnya gitu. Jadi ternyata 100 juta itu tadi buat itu nikah. Buat nikah. Oh. Jadi saya membayari orang nikah. Tadi turun. Oke. Belandar turun loh. Mudun terus sih. Tambahin meneh. Itu karena enggak ngerti pokoknya jualan. Nah, di karate gitu. Dulu nama saya sama pacar saya gitu. Oke. Putus, bubar. Lah sama Mas. Yang ono. Tose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Ini adalah sesi pertama di podcast ngobrolin masalah. Nah, di video perdana ini saya kedatangan tamu lagi yang sudah tidak asing lagi ya, yang sedang membentuk personal brandingnya. Siapa lagi kalau bukan Mas Auf. Halo. Nah, di video ini saya akan ngerosting Anda nih ya, akan ngerosting Anda bagaimana saya biasanya merosting di offline ya. Nah, ini gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. 42 ya. Jadi kita adalah The Gunners yang sedang bersemangat sekali ini karena ada satu tim yang masih di nyerok di bawah itu. Nah, ini secara nggak sengaja di video pertama kali ini podcast ngolah ini Mas. Jadi ini kita akan ngobrolin banyak masalah, tapi endingnya nanti kita akan memikirkan solusinya dari masing-masing kita nih. Betul. Dari versi saya dan dari versi Mas Auf nih gitu. Tapi luar biasanya lagi di video kali ini kita nggak janjian sama sekali. Tapi kita pakai outfit yang sama ini. Jangan-jangan kita mau ke Citayam Fashion Week ini. Udah nggak ada padahal kan Mas. Nah, ini saya pakai topi nggak sengaja lewat depan rumahmu. Oke. Kita akan ngobrolin tentang bagaimana sih fenomena-fenomena Mas Auf, motivator bisnis itu mengajak orang-orang dari tadinya karyawan yang sudah punya posisi yang mentereng gitu, untuk beralih menjadi seorang entrepreneur. Oke. Korban atau pernah jadi korban sih. Tapi jadinya enak gitu. Endingnya happy ending ya. Happy ending. Tapi kan enggak semua enggak semua orang juga bakal happy ending gitu. Ada yang orang yang akhirnya malah menyesali perbuatannya gitu karena dulu pernah enak ya. Iya sudah enak gitu di satu posisi yang saya dulu pun seperti itu Mas. Saya dulu tahun 2007. 2000 kerja dulu waktu kuliah ya. Kerja dari bawah sampai alhamdulillah direkrut oleh Microsoft ya. Jadi audience manager, marketing manager, dan akhirnya terjerembab gitu ke dunia entrepreneur gitu. Tapi memang kalau dulu memang dari saya sih memang tujuannya, goalsnya seperti itu gitu. Ya. Kalau Mas Auf sendiri gimana Mas Auf? Saya ini pertama kali itu ikut seminar itu malah pas kuliah Mas. Oke. Ngeband. Jadi dulu saya ngeband. Nah, apa namanya bandnya apa Mas? Namanya Onina. Onina. Oh jangan itu agak nyerempet. Ini agak nyerempet ke dulu masih katakan. Oh iya. Emang diserempetin ke situ? Enggak, dulu karena Nirina Zubir. Oh, oke. Ngefans sama Nirina Zubir. Oke. Siap. Dulu saya diajak teman saya, dia ini Mas, band metal namanya Cranial Incisor. Gini berarti. Oh iya, rumit itu bandnya. Tapi saya herannya adalah dia selalu kasih saya buku motivasi. Waduh, apa gitu? Ya kalau pengen sukses gini loh. Itu sama sekali belum tercetus di benak Mas Auf tentang how to jadi CEO atau macam-macamnya. Belum. Saya dulu ikut itu. Jadi itu konser pertama yang enggak band-bandan saya ikut, Mas. Konser pertama yang enggak band-bandan. Itu konser apa itu? Nah, itu konser seruling, dangdut atau gimana itu? Motivasi tadi. Oh. Lonjak-lonjak gitu kan. Oh, jadi ya kayak itu ya, kayak di dulu ada di MLM atau QNet itu ya, model kayak gitu. Betul. Jadi dulu ikut rame banget itu. Saya ngikut aja sih, lompat-lompat ya.
saya belajar pertama sama beliau gitu kan. Terus ini keren banget ya. Dan itu excited berarti ya? Excited. Kalau saya dulu pernah beberapa kali, hanya sekali aja excited sih. Tapi pada akhirnya di off the recordnya itu ternyata dia yang berapi-api bicaranya itu sebenarnya dia ngontrak dan mobilnya tuh pinjeman gitu. Itu yang membuat saya anti klimaks gitu. Kalau ibaratnya kita udah mau klimaks gitu. Jadi anti klimaks, dan sejak saat itu saya kayak termindsetkan semuanya tuh bohong gitu. Enggak real gitu. Nah, itu gimana Mas? Kalau saya dulu ini Mas, jadi seneng kan ikut rame banget karena penuh banget itu. Kayak di GOR gitu atau di aula gitu. Kayak di Sportorium UMY. Wah, gede banget Mas. Gede banget. Oke. Itu dan waktu itu emang beliau lagi hits-hitsnya memang. Gitu kan. Yang dahsyat ya. Itu pertama itu saya. Saya tahu saya. Nah, itu asik kan. Terus gini ya akhirnya. Tapi dari situ saya agak terbuka gitu. Dari situ saya dengan sombongnya waktu itu datang ke orang tua saya. Wah, gitu karena keluarga saya ini Mas, bukan keluarga pengusaha terus terang. Keluarga ibu itu kebanyakan pegawai negeri. Nah, keluarga bapak itu dokter. Jadi saya murtad jadi pengusaha. Sama Mas, saya juga. Saya dari silsilah keluarga itu nggak ada satupun yang pengusaha. Itu. Dan yang pure pengusaha ya. Kalau pengusaha karena keadaan gaji karyawan nggak cukup sehingga dia harus nyambi jadi pengusaha kecil-kecilan ya ada. Tapi kalau benar-benar yang menasbihkan dirinya sebagai seorang pengusaha tuh nggak ada gitu. Nah itu saya karena dulu saya sama sekali nggak ada role model dan sandwich generation kan Mas. Jadi kayak pokoknya kalau kamu lulus itu PNS dan gitu lah. Iya. Tapi dari situ saya kebuka nih, ternyata bisa ya kayak gitu ya. Wah, financial freedom gitu kan. Bebas finansial usia muda. Betul. Dan dulu diajari 4 kuadran tuh. Saya ingat banget waktu itu saya nulis, terus saya pulang kan waktu itu seminarnya di Jakarta kan. Saya pulang ke Jogja, di depan bapak saya bilang, aku mau jadi pengusaha. Gambar 4 kuadran itu Mas. Siap. Ini loh. Untuk presentasi ya. Betul. Ya, ternyata kertasnya masih disimpan bapak saya juga. Pasti bapaknya Mas Auf kalau ngelihat gitu nih. Kelakuanmu zaman masa lalu itu ya. Nah itu adikmu juga aja itu. Itu juga presentasi itu. Melu dia. Mungkin dia di versi gagalnya. Nah terus saya bikin kan kertasnya itu ini S BI kan gitu kan. Iya. Ini loh kita tuh kalau mau kaya. Kita tuh ada di B sama I. Siap. Saya ngomong gitu sama bapak saya yang kaya. Enggak, tapi paham posisi bapaknya Mas Auf itu kayak iya. Ini belum tahu realitas dunia yang sesungguhnya ini. Dan itu kuliah ya berarti ya? Kuliah. Berarti umur 20-an lah ya? Iya, 20-an. Wah ini disemangati ya. Enggak, Dipaido. Dipaido. Ngomong apa? Dipaido itu bahasa Indonesianya di sini ya. Nanti ada translate-nya ya. Terus. Dipaido ibu saya, tapi bapak saya mendengarkan. Bapak saya modelnya mencerna. Betul. Terus ya kan wis sugih toh. Bener. Kemudian bapak saya di perminyakan Mas. Jadi, iya, paham. Ya saya bukan. Ya karungan karungan sama. Ipar saya di pelayaran juga, hampir sama lah kedua pekerjaan itu ya. Itu terus. Wes itu terus dibawa kertasnya, saya terus pokoknya tenang, kayaknya gitu, ya kan. Kebetulan saya tuh waktu kuliah. Tapi sorry, itu tadi nggak minta modal ya? Enggak. Hanya presentasi aja. Saya mau begini nih, ya gitu kan. Nah, karena waktu itu sebenarnya alasan karena skripsinya lama. Gitu saya pokoknya alasan jadi saya asas untuk menutupi kelakuan miringnya Mas Auf ini ditutupi dengan ikut seminar motivasi gitu. Betul. Nah, terus singkat cerita udah tuh. Nah, terus terserah kamu mau gimana. Nah, saya kan dulu kan ngeband di endorse Mas. Di endorse kaos. Indie ya kan. Nah. Ini pertanyaan yang belum terjawab ya, dan saya belum menanyakan sebenarnya. Posisi apa di band itu Mas? Ini loh. Nyanyi Mas dulu.
Seriusan? Iya. Tapi suaramu memang agak ada serak-serak basahnya juga sih. Iya. Ya kan bisa digambar vokal itu. Oh iya. Manipulasi. Pakai nganu apa? Nafas perut berarti. Ah iya, dulu gitu. Oh, makanya perutnya sekarang Ini nggak keluar nafasnya itu. kumpul di sini. Karena nggak keluar nafasnya jadi numpuk di situ. Betul. Lanjut Mas. Nah, terus karena saya di endorse, saya kenal beberapa clothingan tuh. Wih. Nah, singkat cerita ada satu clothingan. Tapi di Jogja ya Mas ya? Di Jogja. Oke. Satu clothingan yang dia nggarap maklun baju anak-anak. Oh, siap. Kebetulan putrinya Temen. Putrinya anaknya dia putrinya wali kota Jogja waktu itu. Siap. Oke. Nggarapin itu kan. Tapi bukan yang ini ya, tapi yang maklunnya. Udah terus ya present ke saya kan, gini nih nanti bisa begini, saya kan lagi semangatnya toh. Semangatnya bener. Nah, singkat cerita, saya terus, butuh modal piro? Kan ada SBI. Itu bapak itu tanya itu? Enggak, si teman saya tadi, si Maklun. Oke, si Maklunan. SBI, terus saya masuk, yaudah investor kan paling tinggi, ceritanya kan gitu kan. Siap. Modal piro tak modali. Kayaknya gitu. Saya ngene nih saya lem aku gendekne ya Allah. Semakin dia jalannya kayak gini ya kalau lagi semangatnya. Kebetulan waktu itu saya juga ikut, setelah itu kan kecanduan Mas. Ikut namanya entrepreneur utang itu loh. EU. Akhirnya karena lagi sebenarnya nggak salah juga sih. Ketika teman-teman sahabat ini mengalami fase yang kayak Mas Auf terima ya atau alami, itu sebenarnya masa-masa di mana lagi mencari jati diri sebenarnya. Betul. Tapi poin positifnya adalah tidak terjerumus ke jurang jurang hitam ya. Maksudnya narkoba dan sebagainya. Kan ada satu sisi tuh Mas, karena betul. Jujur aja saya dulu kalau sekarang Jogja itu fenomena klitih itu ada. Saya dulu ngelitih pelaku klitih ya. Pelaku klitih saya. Karena zaman dulu waktu mulanya ikut Jogja Gelut tadi ya. Wah iya. Saya dulu pelaku klitih. Cuma klitihnya dulu sama klitihnya sekarang tuh setelah kartu kredit saya tambah ilmu gadein BPKB. Nah. Singkat sih. Itu kalau bapaknya Mas Auf sekarang lihat itu kelakuanmu gitu. Lah itu saya gadein BPKB mobil Bapak. Ibu. Oh, ibu. Hadiah, ibu tahu tapi enggak tahu. Sebentar, belum enggak tahu nih, tahun pertama enggak tahu. Oke. Jadi Bu anakmu kalau sekarang udah tahu. Udah tahu. Berarti udah nyuci kaki ibu juga. Udah. Itu kan diajari di workshop juga di seminar tuh. Mencuci kaki ibu gitu kan. Betul. Nah, oke, lanjut. Nah, itu terus dia gadein mobilnya ibu ya. Langsung punya tuh beberapa ratus juta atau enggak ya. Ratus juta Mas. Waktu itu 300 kalau enggak salah. Seriusan Mas? Iya. Zaman segitu berarti kalau sekarang udah miliaran loh Mas. Miliar. Oke. Tapi belum tahu mau buat apa itu. Nah, gara-gara teman saya tadi toh, si Maklun tadi atau dia Maklun kaos kilo, si anaknya Pak HZ ini, itu tuh Kimeh produksi, dia di belakang galeria itu loh Mas, tukune. Iya. Kakak itu ya inisialnya. Nah di situ, wes ki akeh pesenan, yo wes ini tak glontorke waktu itu minta berapa? 100. 100 juta. 100 juta. Tanpa mikir. Karena punya duit. Punya duit. Nggak ngerti duitnya bayarnya pakai apa nanti kan. Oke. Betul. Karena waktu dia terus bilang, "Ki pokoknya kamu setiap bulan tak kasih segini." Oh, siap no. Oke. Happy no, 6 juta waktu itu pokoknya. Iya. Hitung-hitungannya hitung-hitungan matematika ya. Matematika. Kan? Hitungan kayak gitu kan hitungan matematika. Betul. Nggak ada hitungan resiko. Nggak ada. Ada hitungan inflasi dan sebagainya. Pokoknya 6 juta kali 12 itu segini berarti. Di situ. Oke. Gitu, singkat cerita wis masuk tuh. Waktu itu masuk Oktober. Masuk September, Oktober itu masih di transfer, November transfer, Desember transfer, Januari kok uang hilang. Ora ono kabar. Kok ora ditransfer ki? Waduh, iki kudu bayar cicilan to, Mas. Terus. Tak teleponi ra iso. Di tempatnya kerja enggak ada. Tak datengin. Kan itu habis libur tahun baru tuh. Tak datangi. Mesin-mesin hilang kabeh, Mas. Oke. Mesin-mesin konveksi itu hilang semua. Udah enggak ada semua itu. Enggak ada orangnya, enggak ada juga. Orang-orang yang kerja enggak ada. Waduh, kosong berarti. Kosong. Oke. Tak datengin ke rumahnya kosong juga. Oh. Ya, ini yang nonton ya, kalau kamu nonton ya, Mas A gitu ya. Sampai sekarang belum pernah ketemu lagi. Belum pernah ketemu. Enggak ketemu. Jadi Januari. Oke. Itu kan
singkat cerita dia ngilang. Februari dia baru ada kabar. Baru ngabari Mas Auf atau Mas Auf yang nge-gap dia? Enggak, dia baru ngabari Februari. Ketemu bla bla bla, mulut manis gitu kan. Aku tuh mau nikah begini. Jadi ternyata 100 juta itu tadi buat itu nikah. Buat nikah. Jadi saya membayari orang nikah. Apa ini? Big applause untuk mas-mas yang sudah bisa mengelabuhi Mas Auf ya, karena dia lagi mencari jati dirinya. Big applause buat Anda. Berarti Anda membayar untuk biaya nikah dia gitu. Nikahnya zaman semono 100 juta itu gede loh Mas. Ya sama dia alasannya dia cerita ini pokoknya sih tanggung nikah semene iki dienggo ngembangke clothingku. Nah, clothingnya pindah kemana itu? Clothingnya ada. Loh katanya itu jadi dia cerita dia baru cerita jadi sakjane sebelum kamu masuk si Mbak itu sudah invest dulu di mesin itu. Dia yang jual ke saya itu mesin itu gitu. Ini double toh? Iya. Aduh ya namanya wis waktu itu bingung tuh Mas. Terus apa yang Anda lakukan? Nah, kan saya 300 juta. Saya punya masih 200 juta. Tik. Tibalah kan saya ingat di waktu seminar motivasi itu ada namanya cara cepat menghasilkan uang lewat trading forex. Loss doang lanjut Loss itu? Enggak, awal-awalnya menang. Saya sehari 1 juta, 2 juta, kadang-kadang. Saya karena pernah tuh banyak teman-teman saya yang sekarang juga masih ikut gitu. Betul. Dan bahasanya itu MC ya. Di MC kan tuh. Margin call. Iya. Di margin call kan bagusnya gitu ibaratnya. Bagusnya gitu. Enggak, bukan bagus Mas, itu malah loss Mas. Kalau margin call itu saldo yang ada di dalamnya mengendap itu hilang semua. Gitu. Iya. Nah, itu tapi gini sih, poinnya kenapa saya nggak pernah tahu alasannya orang yang forex itu kan bahasanya banyak yang membahasakan itu judi ya. Itu judi gitu. Tapi kenapa kalau udah untung nggak keluar aja gitu? Iya. Kenapa sih orang judi sama orang main forex atau apapun itu gitu? Kalau udah untung dikit keluar aja gitu. Efeknya apa gitu? Iya. Nah itu loh Mas. Karena kita di psikologis kita mindset bahwa harus main lebih gede lagi bakal dapatnya itu. Iya. Pernah main forex dulu? Belum. Belum pernah. Ya? Iya. Saya pernah. Jadi kan menang 1 juta 2 juta gitu kan. Pokoknya masang nanti nek 1 juta tak tarik Mas. Saya modelnya begitu tak pasang ada dapat tak tarik. Tak tarik. Jadi berarti wis rada pinter sithik ya. Udah agak pinter dikit ya. Lumayan Mas. Iya. Ora sing blong-blong banget gitu. Banget. Iya. Singkat cerita waktu itu saya lupa kejadiannya apa. Saya ambil posisi atas ternyata dia turun. Belandar turun loh. Mudun terus sih. Tambahin meneh? Enggak. Terus exit gitu. Semalam itu tiba-tiba kan tidur lah Mas. Terus besok pagi tiba-tiba bener-bener drop gitu kan. Iya. Ada teman saya teman dekat saya malahan yang main gitu Mas. Cuman dia tinggal makan siang Mas. Itu loss hampir 150 juta itu. Cuma tinggal makan siang itu. Betul. Saya sih dari dulu memang enggak tertarik sih dengan seperti itu. Karena memang itu tadi. Saya perumpamaan pertama tadi ketemu orang yang berusaha memotivasi kita ternyata rumahnya masih ngontrak dan mobilnya pinjem gitu loh. Itu yang aku orang-orang tipe-tipe kayak gini ini yang enggak perlu dipercaya menurut saya loh ya. Tapi menurut teman-teman seperti apa itu hak teman-teman untuk berpikir gitu. Nah, itu waktu itu udah itu loss. Tapi untung kan loss 200 jutaan lah. Tiba-tiba hilang. Padahal aku bulan awal itu saya profitnya sekitar 60 Mas. Waduh. Lumayan karena kan setiap hari saya trading. Iya. 60 juta waktu itu kan. Dhuwur. Cakulian Mas. Iya. Tapi ini Mas, sisi orang yang dengan badan kayak gini mesti punya pacar banyak Mas. Waduh. Nah itu gimana Anda selama kuliah itu mempelajari entrepreneur berusaha memotivasi tapi apa ada sisi nakalnya seperti itu Mas? Iya kan satu ya toh caben. Iya. Vokalis karo lu main ini ya toh. Yang main sambil diginiin. Main DJ juga dulu. Waduh. Ya terus bisa dibayar. Gayanya kayak Ariel belah tengah gitu. Iya kayak Ariel gitu enggak Mas? Dulu kayak kangen band itu.
Gini ya. Poni lempar. Terus nyanyinya apa? Rock juga? Enggak, apa metal itu? Elektronikan. Oh, kayak Dulu gimana tuh belum elektronik, banyak. Mas? Aku belum kegambar tuh. Kayak apa ya? Band apa kalau sekarang? Cangcuter? Enggak. Kalau sekarang tuh band apa ya? Kalau sekarang elektronik. Ada apa? Hindia. Kayak Good Night Electric. Oh, enggak ngerti saya. Elektronikan gitulah, klunting-klunting gitu. Oh. Ya memang rada aneh, Mas. Tapi dulu album saya rilis di luar negeri, man. Waduh. MySpace ya, MySpace. Oh, iya. Karena enggak laku di Indonesia. Enggak laku di Indonesia. Karena enggak laku di Indonesia, makanya rilisnya di luar negeri. Orang-orang enggak ngerti gitu. Iya, tapi kan ngomongnya atau karena pasar di sini enggak suka mungkin. Belum Suka ya. Belum. Karena banyakan pop ya dulu. Betul, ya. popnya kan popnya Sheila itu. Ya gitu-gitu. Nah, terus siap. Udah dari situ. Ya udah dari situ sih Mas saya mulai oh ini kita masih salah kira aku. Benar. Akhirnya saya baru mulai belajar. Tapi berarti dari cerita Mas Auf tadi pure Anda sebagai seorang investor ya Mas ya? Ya. Sebagai seorang investor di mana enggak ada bisnis fisik yang benar-benar Mas Auf build dari nol gitu sampai akhirnya mulai besar. Betul. Atau kejeglong karena suatu kondisi entitas bisnis atau apa ya government itu enggak ya? Enggak. Berarti cuma pure investasi aja. Pure investasi. Blongnya juga karena ditipu orang gitu. Betul. Nah, waktu itu kan terus masih ada uang sisa toh Mas. Ya. Nah, manusia kan bergerak sejauh mata memandang karena waktu itu ngertine clothing toh Mas. Oke. Perasaan saya udah enggak enak ini. Saya bikin clothing. Oke. Oh, bikin. Akhirnya kan wis tak gawe wae lah. Gapusi terus mending aku bikin aja lah. Betul. Oke. Namanya dulu Yesterday Evening Boy. Wow. Anak itu apa? sore. Ininya apa itu? Konsepnya konsepnya itu Pak Couple Mas. Oh, jadi yang cowok soul, yang cewek mid. Wah, aku dulu boom banget itu. Aku dulu pernah bikin Mas, brand kaos couple gitu. Namanya Dira. Di karate gitu. Dulu nama saya sama pacar saya gitu. Oke. Putus, bubar. Lah sama Mas. Yang ngono. Yang ngono. Iya. Udah jalan. Tapi akhirnya balik lagi, balen lagi ya karena teklek kecemplung kalian ya. Tinimbang golek mending balen gitu. Akhirnya jadi istriku sekarang gitu. Iya. Jadi kalau sekarang ngobrolin tuh ada lucu-lucunya dulu tuh kayak gitu kelakuannya itu. Wah, berarti masih dotos sih gimana? Ora balen gue. Ora gak balen. Oh iya. Tapi isi kelingan. Lah kan laris dulu. Oh iya. Kan dulu saya di mailbox distro udah laris itu jualan. Nah, tapi ya itu karena enggak ngerti ya pokoknya jualan gitu sih Mas. Jadi tapi anehnya Mas 4 tahun 5 tahun terakhir itu ya. Yang tahun 2017, 2016 itu saya ikut lagi tuh kelasnya Pak Dahsyat tadi. Motivator lagi. Betul. Untuk apa? Untuk ngelihat di mana posisinya sekarang dia atau penasaran? Enggak. Jadi gini, saya melihat ilmunya dia pakai kacamata yang berbeda sekarang. Oke. Sudah ada pengalaman. Jadi sebenarnya sebuah teknik atau motivasi atau itu tuh harus disikapi dengan cara yang berbeda. Betul. Karena pasti ada sisi baiknya juga. Betul. Kadang ada juga yang misalnya 5 orang nih ikut dalam satu workshop nih atau seminar gitu atau motivasi gitu. Ada aja 1 atau 2 yang sukses gitu. Betul. Tapi sebenarnya juga suksesnya bukan karena sebuah motivasi itu, cuman ada setitik kunci mungkin ya. Betul. Yang tercerahkan karena satu seminar dari situ yang orang nganggap itu enggak works nih, tapi dia anggap aku cuma 1 aja sih yang tak aplikasikan. Mungkin 0,1 aja. Betul. Tapi ya itu jalan gitu. Betul. Tapi saya ikut kelasnya dia lagi itu karena waktu itu saya belajar sama orang yang saya belajar ini ikut juga kelasnya dia. Oke. Gitu kan. Kelasnya lumayan gitu. Kalau dulu saya cuma bayar murah-murah kan waktu itu karena seminar ya. Saya ikut materi mastery-nya dia per session itu 15 jutaan lah. Waduh. Ada 4 session kalau nggak salah. 15 juta jam segitu mahal loh Mas. 5 tahun yang lalu ya. Iya. Ya lumayan. Oke. Terus. Itu nah, tapi dari situ karena tapi kondisi berarti itu udah ada bisnisnya udah fisik ada bisnis, ya. Udah ada bisnis. Okay. Bisnis terus. Tapi dari situ saya lihat kacamatanya. Oke, ini bisa yang dimaksud ini nih. Yang ini dimaksud ini. Dan itu kayak ada wisdom yang bisa tak pakai. Itu sih. Okay. Walaupun mungkin ada satu level dia udah stop di situ tuh. Oh, nah, saya punya kacamata berbeda karena saya ngelihatnya, loh, iki guruku iki sinau karo iki. Padahal aku dhisik pas
kuliah Iya. kebelandar ngono. Terus kok iki berhasil. Berarti kan ada yang salah di situ. Iya. Nah, dari situ saya mulai malah justru gara-gara guru saya ini yang ngajari saya bisnis ini. Ini saya tuh sering ikut workshop. Oke. Semua workshop hampir pernah tak ikutin, Mas. Oke. Iya, cukup menarik ya. Jadi memang sebenarnya anak muda ini butuh sesuatu yang nyata, yang dimana dia melakukannya gitu, dan teraplikasi di hidup dia gitu. Betul. Karena saya pernah punya pengalaman bekerja di level korporasi ya. Sebut saja Microsoft tuh. Aku pernah kerja di Microsoft lumayan lama lah, 3 tahunan lah ya. Yang akhirnya mindset di sana yang saya ngerasa di kuliah ini nggak ada nih kayak gini gitu. Di kuliah nih motivasi ini di level matkul kewirausahaan pun beda gitu. Betul. Ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur ya, which is bisa jadi kita nggak punya karyawan, belum punya karyawan, itu sangat berbeda jauh gitu. Betul. Itu pas kuliah, saya kuliah jurusan komunikasi periklanan, Mas. Waduh. Saya punya dosen. Oke. Ya, nek cerita advertising tuh, ngadi-adi itu, Mas. Indah banget lah. Indah. Gitu kan. Singkat cerita, dosen saya ini buka bisnis. Ya toh, buka bisnis terus warnet waktu itu, Mas. Iya, oke. Singkat cerita, tutup, Mas. Itu mesti nek di meme kan di WhatsApp tuh yang gini. Itu. Iya. Jadi gini gitu. Aku waktu itu sempat a priori sama ilmu. Saya selama kuliah nggak pernah belajar. Justru malah saya belajar itu setelah saya bisnis. Kenapa? Karena ketanggur-tanggur sih, Mas. Karena juga real ilmu yang real banget gitu loh. Kita benar-benar bisnis itu. Kegagalan maupun kesulitan yang kita hadapi itu benar-benar kita solve gitu. Kayak kita ngurai masalah itu sendiri gitu. Betul. Iya nggak? Iya. Kalau kita kerja kan ada masih jagain temen gitu untuk bisa nge-solve problem kita gitu. Betul. Nah, di situ yang kita sendiri itu pagi, siang, sore, malam bahkan nggak tidur cuma sebentar aja untuk ngurai problem kita sendiri gitu. Iya, betul. Iya kan, Mas? Nah, itu yang perlu teman-teman ambil sisi positifnya aja, tapi nggak usah semuanya gitu. Iya, kan? betul. Kalau dimotivasi bisnis itu. Iya, jadi kalau saya juga gini, Mas. Saya sekarang kalau mau belajar saya akan track dulu. Ini orang siapa gitu. Karena sekarang udah sangat terbuka ya. Betul. Nulis di Google misalnya nama saya Andika Karuliawan aja kelihatan kan. Betul. Ketahuan kalau misalnya ada berita miring tentang Andika penipu. Gitu. Nah, itu ketahuan gitu. Betul. Makanya kita dulu kan enggak. Bener juga sih. Itu anak-anak sekarang itu harusnya lebih bisa gampang. Bener, lebih pinter ya. Betul. Siapa dia gitu. Betul. Apakah dia hanya seorang coach Hutahei? Betul. Atau dia memang real coach gitu kan. Betul. Nah, itu kan juga akan kegambar di jejak digital gitu. Betul. Karena saya sendiri pernah menginisiasi tokoh gitu ya yang kita munculkan waktu itu kita gambarkan triliuner bla 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 gitu kan dan itu enggak sih sebenarnya karena bahasa copywriting kita aja waktu itu dan itu memang laris banget lah intinya kelasnya itu ya dan saya kayaknya tahu deh nggak usah disebutin tapi saya tergelitik untuk nyebutin itu tapi kalau tahu kejadiannya itu waktu itu saya yang ngalami sendiri kok kayak gini ya. Kayaknya gitu. punya channel YouTube deh. Gitu, tapi tapi saya belajar juga dari banyak. Pasti ada sisi positifnya guys, gitu ya. Cuma intinya teman-teman kalau mau belajar, menurut saya sih saya modelnya tak cek dulu nih orang siapa nih. Misal kayak dikirimin aja kan kita komisarisnya Pak Budisman. Iya. Saya track record dulu nih. Iya, siapa nih gitu. Siapa dan sehingga saya punya bayangan aku mau belajar dari dia ini nih. Karena misalnya Pak Budi profesional nih. Benar. Kalau saya belajar membangun bisnis dari awal sama Pak Budi, mungkin menurut saya ini enggak masuk nih. Mungkin aku sama Mas Andika nih malah. Benar. Tapi kalau aku mau gedein bisnis, beliau portofolio ada nih. Nah, itulah yang saran saya sih untuk belajar pelajari dulu orang itu siapa. Jangan langsung ambil ya.
Jangan langsung ambil keputusan, karena keputusan itu sekarang yang akan mempengaruhi masa depan kita nantinya, gitu kan Mas Alf ya. Betul. Nah, itu teman-teman. Jadi kita lagi ngobrolin asik ini. Ngobrolin masalah-masalah tentang masa laluku coach Tahe dan mulai masa lalu Mas Alf nih lumayan menarik nih gitu ya. Kalau teman-teman ya, sahabat di sana ya yang melihat sesi ini tergelitik untuk apa sih masalah apa lagi yang kita akan obrolin di ngolah ini ya. Itu nanti silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe ya. Nah, juga terima kasih buat Akademi Kirimin Aja yang telah menginisiasi acara pada hari ini, dan tetap kalian stay tune di video-video selanjutnya. Makasih banyak Mas Alf ya. Terima kasih, kita akan ngobrolin masalah-masalah lainnya lagi ya. Oke, terima kasih sahabat yang sudah menonton dan nantikan video selanjutnya.